Makanya saya akan tetap mengatakan keturunan imigran Yaman demi rasa tidak terima saya atas penghinaan mereka kepada guru-guru ngaji kita. Demi pembelaan saya terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Kecuali mereka mengaku bersalah. Mengakui selama ini mereka telah berbuat super rasis, bukan hanya rasis. Lalu minta maaf kepada bangsa ini dan bertobat. Itu beda lagi. Kira-kira benar apa enggak? Coba. Dan hal tersebut kita lakukan bukan atas dasar kebencian kepada pribadi atau klan mereka, tapi terhadap kelakuan mereka yang kurang ajar, yang tidak tahu diri, yang tidak tahu terima kasih, dan yang biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan membahas tema yaitu mengatakan keturunan imigran Yaman adalah rasis yang hasanah atau rasis yang baik. Jadi kita rakyat Indonesia sudah lama puluhan tahun merasakan sikap rasis, bahkan amat rasis dari kelompok para habib yang sebetulnya terbilang biadab, bukan lagi merendahkan tapi terbilang biadab ya. Ini walaupun keturunan imigran Yaman itu tidak semuanya seperti itu, tapi dikarenakan terlalu banyak oknum-oknum dari keturunan imigran Yaman tersebut yang perbuatan atau sikapnya terlalu rasis. Jadi harap maklum jika orang-orang seperti saya atau kami-kami ini sehingga mengatakan secara umum ya, yaitu keturunan imigran Yaman begitu. Saya beri perumpamaan, jika di Indonesia Timur umpamanya di Papua sana, orang Jawa banyak yang merantau ke sana. Lalu banyak orang Jawa yang perbuatannya kurang ajar, sehingga perbuatan tersebut sangat dirasakan oleh orang Papua. Walaupun banyak juga orang Jawa yang baik, tidak kurang ajar ya. Akhirnya orang Papua menyebut orang Jawa itu kurang ajar. Nah otomatis orang Jawa yang baik, yang tidak kurang ajar itu akan bisa memaklumi. Itu logikanya di situ ya. Jadi bukan saya itu menganggap semua Ba'alawi jelek, tidak. Kami meyakini Ba'alawi yang baik juga banyak. Tetapi yang tampil di publik itu mayoritas memang ternyata di samping kurang ajar juga terindikasikan membahayakan keutuhan NKRI. Di samping juga banyak penyesatan akidah yang dilakukan oleh oknum-oknum kabib-kabib ini ya. Jadi penyebutan keturunan imigran Yaman, walaupun sebetulnya kami memahami atau saya pribadi memahami, mungkin banyak dari Ba'alawi itu yang baik. Seperti contoh yang terpublik ya, keluarga dari Bapak Quraisy Shihab itu. Beliau orangnya baik, anaknya juga baik. Otomatis saya pribadi juga meyakini bahwa Ba'alawi itu banyak juga yang baik. Tetapi yang memakai gelar Habib yang di publik ini, saya lihat memang sangat meresahkan, sangat membuat kekeruhan di Nusantara belakangan ini ya. Terutama setelah munculnya tesis Kiai Haji Madhuddin Al-Bantani. Dikarenakan orang-orang seperti saya atau kami ya, itu menjadi lebih berani untuk mencermati bahkan menyikapi pola tingkah perbuatan dari kelompok Habib yang kurang ajar tersebut ya. Jadi kembali kepada tema bahwa mengatakan keturunan imigran Yaman itu adalah rasis yang hasanah atau rasis yang baik. Ini penjelasan menurut saya seperti ini. Di dalam agama Islam yang saya ketahui ya, dan sepertinya saya ketahui juga di semua agama yang ada di Indonesia, bahwa seandainya kita pribadi ini dicubit seseorang, maka kita diperbolehkan membalas tidak melebihi mencubit. Artinya kita boleh membalas tapi maksimalnya mencubitkan seperti itu ya. Kalau kita membalas jadi kurang dari mencubit itu lebih baik, atau bahkan kalau kita tidak membalas itu lebih baik lagi. Tapi ini kategorinya kalau kita dicubit orang lalu kita membalas mencubit itu kan boleh, tapi bukan terkategorikan baik, karena baik itu nanti juga dilihat dari niatnya. Kalau kita membalas mencubitnya karena kita emosi atau karena kebencian, tentu itu buruk ya. Tetapi kalau dalam arti agar orang tersebut tidak kembali melakukan perbuatan jahilnya tersebut, itu bisa terkategorikan suatu niat yang baik juga. Sederhananya kalau kita dicubit seseorang, kita diperbolehkan membalasnya dengan mencubit dan tidak lebih dari itu. Lalu seandainya kita dihajar, dipukuli orang, dihajar itu kan dipukuli berkali-kali, kita membalas mencubit, itu kan sudah terkategorikan baik. Nah sekarang saya beri contoh yang berbeda. Umpamanya kita melihat ada orang yang didolimi orang lain dan kategorinya sangat dolim. Nah orang yang didolimi tersebut tidak berani membalas. Akhirnya kita timbul iba melihatnya. Apalagi jika orang yang didolimi tersebut adalah guru-guru kita, para kiai kita. Coba, para kiai kita yang bukan hanya direndahkan, menurut saya itu sangat biadab merendahkannya. Jadi dikatakan satu telapak kaki Habib yang goblok itu lebih mulia dibandingkan 70 kepala kiai yang alim. Ya, bayangkan telapak kaki. Artinya telapak kaki seorang kabib itu jika ditaruh di atas kepala 70 kiai itu masih layak. Masih layak, bayangkan. Itu bukan hanya merendahkan, bukan sangat merendahkan, tapi sangat biadab. Nah,
Dari situ, jika kita mengetahui hal seperti itu, lalu kita diam atau kita tidak terpancing emosi, apakah itu terkategorikan baik? Apakah jika kita tahu para kiai kita diinjak-injak seperti itu? Ini tidak satu dua Habib yang bilang seperti itu. Dengan bahasa yang lain atau kalimat yang lain juga banyak. Yang dengan kalimat satu telapak kaki Habib bodoh lebih mulia dibandingkan 70 kepala kiai alim. Ya, itu paling tidak saya sudah melihat 3 Habib, belum dengan kalimat-kalimat yang lain yang berbeda. Yang artinya juga sangat merendahkan kiai-kiai kita. Kalau itu dikatakan oknum ya, Taufik Asugab, ketua Robitoh Alawiyah, juga pernah mengatakan kiai-kiai kita sebagai coro, sebagai anjing juga itu. Itu ketuanya Robitoh Alawiyah. Nah di sini kalau kita tidak terpancing emosi, kalau kita tidak berusaha menyikapi agar mereka itu bisa sadar, bisa tobat, bisa mengaku salah, ya, apakah kita bisa dikategorikan baik? Apakah jiwa kita itu jiwa yang baik jika kita mengetahui hal seperti itu lalu kita diamkan saja, kita biarkan saja? Coba. Lalu jika kita hanya membalas mereka dengan mengatakan keturunan imigran Yaman, apakah itu tidak tergolong baik karena itu suatu respon dari sikap biadab mereka? Makanya saya bilang bahwa mengatakan keturunan imigran Yaman itu adalah rasis yang hasanah atau yang baik. Karena semua juga pastinya harus berdasarkan niat ya. Kalau kita niatnya karena kebencian kepada kabib-kabib itu, ya itu tidak benar. Tapi kalau kita niatnya benci dengan kelakuan kebiadaban mereka, itu tidak salah. Justru di situ menunjukkan bahwa kita manusia yang punya rasa, punya kepedulian. Nah, ini kembali kalau kita jabarkan lagi bahwa satu telapak kaki Habib bodoh lebih mulia dibandingkan 70 kepala kiai yang alim. Itu berarti kan amat sangat merendahkan derajat dari para kiai kita. Lalu bagaimana dengan kita-kita yang tidak alim? Karena kalau kita mau melihat dengan objektif, mereka itu memang merasa derajatnya paling mulia dibandingkan semua ras yang ada di Nusantara ini khususnya ya. Satu sisi sikap orang seperti saya seperti ini yang tidak terima atas sikap super rasis dari para Habib ini justru dalam rangka tetap menjaga tegaknya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita semua sama, suku apapun, agama apapun di Nusantara ini derajatnya sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Betul apa tidak coba? Satu sisi sikap saya seperti ini atau sikap saudara-saudara yang mengatakan keturunan imigran Yaman itu adalah dalam rangka menegakkan Bhinneka Tunggal Ika agar tetap tegak di Nusantara yang kita cintai ini. Bahwa tidak boleh ada ras atau etnis apapun yang merasa lebih mulia dibandingkan ras atau etnis yang lain. Betul apa tidak? Kalau ada yang seperti itu harus kita sikapi. Karena kalau ada yang seperti itu berarti sudah mulai berusaha merusak Bhinneka Tunggal Ika yang kita banggakan, yang kita jaga bersama-sama. Makanya saya akan tetap mengatakan keturunan imigran Yaman. Demi rasa tidak terima saya atas penghinaan mereka kepada guru-guru ngaji kita. Demi pembelaan saya terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Kecuali mereka mengaku bersalah. Mengakui selama ini mereka telah berbuat super rasis, bukan hanya rasis. Lalu minta maaf kepada bangsa ini dan bertobat. Itu beda lagi. Kira-kira benar apa enggak? Coba. Dan hal tersebut kita lakukan bukan atas dasar kebencian kepada pribadi atau klan mereka. Tapi terhadap kelakuan mereka yang kurang ajar, yang tidak tahu diri, yang tidak tahu terima kasih, dan yang biadab. Jadi kembali, saya justru akan mencanangkan bahwa mengatakan keturunan imigran Yaman itu adalah rasis yang baik atau rasis yang hasanah. Dan keturunan imigran yang lain jangan baper. Ya. Karena kalau kita pahami, kita semua itu keturunan imigran. Karena asalnya kita semua kan dari Nabi Adam kan. Cuman perbedaannya kita mayoritas ini berasimilasi, melebur, menjadi pribumi, menjadi masyarakat, menjadi rakyat yang tidak merasa derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Kecuali ya, kalau ada etnis lain atau komunitas lain selain Ba'alawi ini ya, yang merasa derajatnya lebih tinggi daripada ras yang lain. Nah itu mereka juga kalau mau baper silahkan.
Tapi bagi suku apapun, bagi ras apapun, sepanjang kita merasa bahwa diri kita tidak berbeda derajatnya dibandingkan dengan suku atau ras yang lain, tidak perlu baper dengan istilah atau sebutan keturunan imigran zaman tersebut. Karena keturunan imigran zaman yang ada di Indonesia ini, sikap mereka selama ini sudah terlalu merendahkan etnis yang lain atau suku yang lain. Selama ini kita tidak berani apa-apa karena menganggap mereka itu keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi berkat atau lantaran dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, akhirnya banyak di antara kita yang menjadi lebih berani untuk bersikap objektif terhadap mereka. Nah, ini saya menyinggung petinggi PBNU juga, Dr. Fahru Rozi. Terus terang saya nggak akan sopan ini dengan dia. Karena saya melihat tulisannya itu tidak menunjukkan sama sekali dia seorang yang berilmu menurut saya. Di samping di situ ada memfitnah, memframing, membela, membabi buta terlihat sekali. Dia menyinggung atau mencanangkan anti rasis, masalah nasab kan seperti itu. Ini justru saya nyatakan sikap seperti ini yang melawan tulisan dia. Kenapa saya tidak hormat lagi kepada dia? Karena dengan tulisannya yang seperti itu, ya, karena dia juga menurut saya juga masih muda, harusnya tahu apa yang terjadi di bangsa ini menyangkut para kabib-kabib ini ya. Jadi saya kategorikan dia itu termasuk pengkhianat bangsa dan pengkhianat umat. Saya nggak takut ngomong seperti ini. Makanya saya sudah tidak lagi hormat atau bahkan takdim kepada dia. Kalau yang lain para kiai atau para gus mungkin tidak sampai bicara seperti saya seperti ini ya. Karena kebetulan saya juga bukan gus, bukan kiai, bukan ustadz. Saya hanya masyarakat biasa, masyarakat swasta saya ini. Jadi saya berusaha objektif. Karena dari tulisannya jelas sekali itu bukan orang yang berilmu. Bahkan kalau saya melihat tulisannya itu, nggak beda jauh dengan karakter para kabib-kabib yang bisanya memframing, memfitnah. Dia katakan bahwa nyatanya walaupun ada tesis Kiai Imad, pengikut para kabib masih berjubel, malang, sampai macet. Saya sederhana saja. Kalau patokannya banyak pengikutnya, nggak usah artis dari luar negeri. Slang itu saja ya. Seandainya menggelar konser di suatu kota dan gratis, kemungkinan besar satu kota itu akan macet. Apakah slang berarti lebih banyak pengikutnya daripada para kiai-kiai kita? Itu patokan orang bodoh kalau seperti itu. Patokan orang tidak berilmu. Makanya saya tidak hormat dengan dia. Karena biar mungkin pendidikannya tinggi tapi faktanya tulisannya menurut saya tidak lebih dari saya ilmunya. Kalau terhadap sikapnya Bapak Rois Am PBNU itu, saya melihat beliau beberapa bulan yang lalu. Ya, videonya ada 4 bulanan mungkin ya. Itu beliau menyatakan bahwa pengkajian tesis nasab ini beliau menyatakan bagus. Yang penting tidak ada caci makian dan sebagainya gitu. Artinya saya melihatnya ini karena beliau juga sudah sepuh atau tua ya. Mungkin beliau tidak tahu tentang masalah kelakuan para kabib-kabib ini. Kesehatan entah itu penyesatan akidah ataupun indikasi-indikasi kuat yang mengancam NKRI ini mungkin beliau tidak tahu, saya maklumi karena beliau sudah sepuh atau tua ya. Jadi beliau mungkin hanya melihat ini kok pada bertengkar, main maki-maki, caci maki, rasis dan sebagainya gitu. Mungkin dari situ, tapi beliau sendiri itu membenarkan atau tidak menyalahkan suatu pengkajian tesis tersebut gitu. Saya lihat video beliau sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu mungkin videonya ada di channel beliau. Nah dari situ saya melihat oh ini mungkin Rois Am kita tidak tahu kejahatan atau kebiadaban dari kelompok Habib-Habib ini mungkin. Mungkin beliau hanya melihat ini orang-orang yang pengikutnya yang mengurusi nasab ini kok kelihatan emosi-emosi, keluar caci makian, termasuk pernyataan seperti saya tadi yang jelas rasis kan. Nah mungkin beliau melihat di situ tanpa beliau ketahui apa penyebabnya gitu. Nah karena beliau sudah sepuh atau tua, saya memaklumi gitu loh. Saya memaklumi. Bukan artinya saya membenarkan sikap beliau yang telah menuduh bahwa orang yang menganggap Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif, itu dianggap beliau atau dituduh beliau itu sebagai orang yang memfitnah, itu bukan saya membenarkan, tidak. Tapi saya memaklumi beliau itu terhadap kita-kita yang mendukung pelurusan nasab Ba'alawi itu beliau kelihatan tidak senang akhirnya karena mungkin banyak dari kita-kita yang terlihat emosi bahkan mengeluarkan caci makian atau bersikap rasis seperti baru saja yang saya sampaikan ya. Nah makanya kalau saya pribadi memang dari awal saya mengikuti ini saya berusaha tidak mencaci maki. Saya berusaha sebisa mungkin saya itu objektif karena bagaimanapun yang saya lakukan ini kan di online ya. Tidak hanya harus kita pertanggungjawabkan di akhirat, tapi di dunia ini pun kita juga harus berani mempertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu, saudara-saudaraku semua. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan atau tidak baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!